dari saya dan sekali lagi selamat berdiskusi dan semoga kita bisa ketemu lagi di Arkeotalk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Fahmi untuk pengantarnya yang eh, sebagai pemanasan begitu ya, sebelum kita melakukan diskusi yang lebih lanjut. Nah, sebelum memasuki acara utama pada sore hari ini, mungkin diskusi ini akan dipandu begitu oleh moderator, yaitu adalah Mbak Tri Antika begitu. Jadi mungkin sebelum saya memberikan pada moderator, saya ingin memperkenalkan dulu secara singkat, moderator kita pada sore hari ini yang nanti akan membantu memandu jalannya diskusi. Mbak Tri Antika ini adalah lulusan dari S1 Arkeologi dan juga sudah mengenyam pendidikan Magister Seni di Pasca Sarjana ISI tahun 2024. Dan Mbak Antika ini punya fokus penelitian tentu saja berkaitan juga dengan apa yang akan kita bahas, yaitu bahasa rupa pada seni cadas situs Tronbonlei di Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, silahkan Mbak Antika, waktu dan tempat untuk memandu jalannya diskusi, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Karin atas sambutannya dan juga selamat sore Pak Fahmi. Terima kasih juga atas sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sore hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian izin perkenalan kembali, nama saya Antika dan saya juga mohon izin untuk memandu diskusi kita pada hari ini. Diskusi Arkeotalks yang kelima dari IAAI ini bertema gambar cadas tertua. Benarkah Nusantara salah satu pusat awal seni manusia? Ini tentunya berkaitan dengan temuan kabar yang belakangan ini cukup heboh bahwa ditemukan rock art tertua di dunia dan itu letaknya adalah di Indonesia. Nah, ini ditemukan oleh arkeolog dari Indonesia bernama Mas Adi Agus Oktaviana atau biasa disapa Mas AA ya. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore, Mbak Antika. Baik, Siap. sehat Mas ya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu profilnya sedikit. Mas Adi Agus Oktaviana atau Mas AA ini adalah arkeolog dari Pusat Riset Arkeometri di BRIN. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan PhD di Humanities di Griffith University. Pencapaian Mas AA ini tentunya sudah banyak ya, terutama di bidang rock arts, menerbitkan banyak penelitian dan jurnal yang direkognisi secara nasional dan internasional. Bahkan Mas A ini juga sempat mendapatkan awards dari Shanghai Archaeological Forum Field Discovery Awards pada tahun 2023 dan di Ahmad Bakri Awards di tahun 2022. Jadi sudah fenomenal ini Mas AA ini. Mas ya. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang rock art di Liang Mentan Buno ya Mas. Siap, Yang siap. usianya kurang lebih 67.800 tahun yang lalu. Baik, untuk materinya apakah ingin di-share sendiri atau dari panitia, Mas? Bisa langsung dari saya? Oke, Saya boleh. siap. Boleh dipersiapkan terlebih dahulu, boleh di-share screen. Baik, oke, Oke. sudah Ya. terlihat. Boleh mungkin di full screen kan, Mas? Ah, sip. Oke, baik. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Mas AA. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya berterima kasih kepada rekan-rekan IAII dari Komda Jawa Tengah dan DIY, terutama Mas Fahmi dan rekan-rekan.
Linda, Karin, dan Mbak Antika. Hmm. Undangannya diminta dengan judul Gambar Cadas Tertua, benarkah Nusantara salah satu pusat awal seni manusia? Tanda tanya ya. Kita juga alhamdulillah nih kemarin di Nature minggu kemarin ya di 19 Februari ternyata publikasi kita mendapat pengakuan juga nih untuk covernya jadi cover gambar cadas di Sulawesi juga. Ini tadi sudah diterangkan sama Mbak Antika. Saya S1-nya dari arkeologi di UI, terus PhD di Griffith University. Baru lulus di 2024 kemarin. Untuk PhD saya mengenai jalur migrasi prasejarah, manusia prasejarah di Indonesia lewat penelitian gambar cadas. Nah, seperti kita tahu ya, teman-teman di sini, gambar cadas itu sudah banyak dilaporkan sejak awal-awal abad 19, sampai saat ini mungkin hampir lebih 700-an situs atau mungkin hampir 1000-an ya di Indonesia ya, yang sudah masuk ke apa listnya di Balai Pelestarian Cagar Budaya atau Balai Pelestarian Kebudayaan ya sekarang. Nah, kalau kita lihat di peta ini, kita sudah dari Sumatera sampai ke Indonesia Timur, sudah banyak gambar-gambar cadas yang kita ketahui ya, baik dari Sumatera, Pulau Bangka, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua, hingga di wilayah selatan, di Sumba Timur. Terus kemarin saya temani Mas Niko nih di Flores Barat, ternyata kita ketemu juga di dekat Labuan Bajo, ada cap tangan di sana. Jadi yang paling belum kita ketemukan itu malah di wilayah Jawa sampai ke Pulau Bima nih. Mungkin ke depan kita bisa teliti. Dan ada beberapa situs yang sudah masuk rekomendasi dan beberapa menjadi cagar budaya nasional seperti Gua Harimau, Leang Timpuseng, Bulu Sipong 4, dan Leang Tedonge. Nah, kita juga patut berbangga ya. Jadi di beberapa tahun sebelumnya itu, misalnya di 2024 itu, ini belum termasuk gambar cadas ya. Jadi di majalah Science itu tiap tahun mereka mengeluarkan 10 terobosan ilmiah versi di dunia ya. Jadi di pertama kali Indonesia masuk itu ini di 2024 tentang penemuan Hobbit. Nah, di 10 tahun mendatang di 2014 itu penemuan gambar cadas di Sulawesi di Kabupaten Maros yang berumur 40.000 tahun yang lalu, dan ini menjadi salah satu terobosan ilmiah dunia ya versi majalah Science. Dan di 2014 ini merupakan titik balik bahwa dominasi misalnya apa ya, early kognisi itu pertama diketahui misalnya kan didominasi di Eropa. Ternyata di Nusantara kita ketemukan di Sulawesi umur gambar cadas juga lebih tua di 40.000 tahun yang lalu. Yang kita ketemukan misalnya di Leang Timpuseng, gambar babi dan cap tangan di umur 40.000 tahun yang lalu. Dan di 2019 kita publikasikan gambar adegan perburuan tertua di 44.000 tahun yang lalu dan direkognisi oleh majalah Science juga. Majalah Science juga sebagai salah satu dari 10 terobosan ilmiah dunia versi majalah Science. Nah, sampai saat ini, sampai di bulan Januari kemarin, kita sudah publish umur-umur pertanggalan gambar cadas di Nusantara yang kita tahu semakin tua ya. Terakhir di gambar cap tangan di Leang Metanduno di bawah gambar kemungkinan gambar ayam di Liang Metanduno. Umur minimumnya sekitar 67.800 tahun yang lalu. Nah, kita bisa lihat sampai ke bagian kanan ini umur gambar cadas
termuda sampai saat ini itu sekitaran di 300 tahun yang lalu di Gua Kogofi-Govine pada publikasi yang sama di Januari yang kemarin. Sampai beberapa hari yang lalu untuk artikel yang kita publish di jurnal Nature itu sudah dibaca atau diakses hampir 115.000 yang mengakses. Ini anggota timnya banyak ya, hampir sekitar 40 orang. Jadi ini merupakan kolaborasi yang solid, yang panjang dari BRIN, Griffith University, terus teman-teman di Balai Pelestarian Kebudayaan di Kemendikbud, terus juga ada teman kita di Southern Cross University, Prof. Reynald, dan teman-teman di daerah ada dari Unhas, terus kita juga masih merekognisi almarhum Pak Pindi Setiawan sebagai bagian dari tim kita, dan teman-teman muda kita di lapangan seperti dari Universitas Haluoleo di Kendari juga. Nah, riset yang kita publish kemarin di Januari merupakan riset yang panjang ya. Pertama kali ini ceritanya kita di 2015 itu ada pembuatan buku gambar cadas prasejarah Indonesia dari Kemendikbud. Nah, saya kebagian untuk merekam situs-situs di kawasan Pulau Muna. Nah, salah satu situsnya itu yang di Gua Metanduno. Nah, sebelum saya ke Gua Metanduno, saya sudah pelajari beberapa artikel atau misalnya skripsi yang mengenai gambar-gambar cadas di kawasan Kabupaten Muna atau di Lohia. Nah, di Gua Metandoni itu kalau melihat dari publikasi sebelumnya belum ada laporan mengenai cap tangan. Itu menjadi hal yang menarik bagi saya. Kenapa di gua-gua yang lain, misalnya di Gua Pominsa atau Gua Toko, sudah ada laporan tentang cap tangan. Tapi di Gua Metanduno yang kalau seperti kita tahu gambar cadasnya itu bervariasi yang didominasi oleh warna-warna coklat, kenapa tidak ditemukan cap tangan? Akhirnya pas saya dapat kesempatan ke sana bersama Pak Laude Aksa, terus Pak Andi Said, terus eh, dengan Pak almarhum Pak Pindi Setiawan, dengan Arum juga dari Kemendikbud dan Mita. Nah, di 2015 itu pertama kali kita ketemu tuh ada gambar-gambar cap tangan di Gua Metanduno, terutama gambar yang di langit-langit yang tertimpa oleh gambar ayam. Dan di situ saya, karena saya sudah sering ke Maros Pangkep untuk identifikasi gambar-gambar cadas di sana, ternyata di atas cap tangannya itu tumbuh juga Coralloid speleotum atau yang kita kenal seperti popcorn untuk sampel pertanggalan uranium series. Jadi di 2015 itu, dan menariknya juga di cap tangan itu ada pola khasnya, jari runcing. Nah, akhirnya kita seminarkan di Arkeologi Sulawesi di 2015 juga di Makassar. Terus kita publish juga beberapa gambar-gambar cap tangan yang berjari runcing yang merupakan pola khas di Sulawesi. Jadi kita publish di jurnal Rock Art Research di Australia bersama teman-teman juga di sini. Dan di 2018 juga ini yang proceedingnya yang terbit di Terra Australis. Nah, seperti kita tahu nih, sebelah kanan ada sebaran mengenai gambar-gambar jari runcing. Memang di Sulawesi atau di kawasan Kars lain juga ditemukan cap-cap tangan. Misalnya di Kalimantan Timur ada cap tangan yang berpola khas juga, seperti ada pola titik atau garis yang isian di gambar cadas. Nah, di Sulawesi yang khas selain cap tangan jari normal gitu yang tidak digayakan atau tidak diruncingkan. Nah, yang diruncingkan ini ternyata itu tersebar tidak hanya di kawasan Maros Pangkep, tapi sampai ke Pulau Muna. Nah, beberapa situs baru yang berwarna kuning ini kita ketemukan pada saat saya sedang
riset untuk PhD, misalnya di Lokomalilin, di Nrekang, terus ketemu juga di Sombori, sampai di beberapa situs di Buton Tengah, misalnya di situs Watulea 2 dan di Madongka. Terus kita ketemu juga di Waburi 5 di Buton Selatan. Nah, ini contoh-contoh cap tangan jari runcing yang mempunyai pola khas. Dia dibuat cap tangannya itu pertama jari normal, terus kemungkinan untuk penggambarannya dia belokkan sedikit terus disemprot ulang, atau juga bisa dilukis. Nah, awalnya kita menduga bahwa cap tangan yang ada di Gua Metanduno itu mungkin umurnya muda, karena kalau kita lihat di publikasi di 2014 itu menggunakan uranium series juga di Leang Lompoa di Maros, itu umurnya sekitar 17.400 tahun yang lalu. Jadi ini kemungkinan muda juga, tapi penting juga nih untuk kita publish gitu, yang umur yang ada di kawasan Sulawesi bagian Tenggara. Nah, ini yang ada di Nrekang, teman-teman bisa lihat ini sudah kita di stretch. Ada juga yang berpola jari runcing di Lokomalilin di Nrekang. Terus ini yang ada di Andomo, ini yang di Anawai di Matarombeo, terus ini yang di Matarape di Gua Mbokita. Nah, yang terbaru ini yang misalnya di Metanduno, teman-teman bisa lihat ini ada warna-warna putih di atas cap tangan, ini merupakan Coralloid speleotham. Jadi memang agak susah untuk merecognize gambar-gambar cap tangan, apalagi misalnya di kawasan Lohia di Pulau Muna, karena kebanyakan gambar-gambar yang langsung ditangkap mata itu yang warna coklat yang dominan. Apalagi gambar-gambarnya banyak itu gambar domestikasi, seperti ada perburuan juga di sana, terus ada gambar-gambar perahu yang besar, dan cap tangan ini agak tidak terlihat. Dan untungnya kita bisa recognize di 2015 kemarin. Ini yang di Madongka 2 di Buton Tengah yang sebelah kanan. Nah, publikasi ini juga mungkin nanti teman-teman bisa lihat di disertasi saya, sebenarnya umurnya itu tidak setua seperti ini, 67.000, hampir di 62.000 tahun. Ini setelah saya beres PhD, setelah submit, kemungkinan sampelnya dianalisis ulang oleh Profesor Maxim Aubert dan Profesor Renaud di Lismore. Jadi terakhir pas kita dengar di 2025 sebelum submit itu, wah ternyata umurnya makin tua lagi nih. Dan lebih tua 1.100 tahun dibanding umur gambar geometris yang ada di Gua Maltravieso di Spanyol. Dan kita masih menganggap ini umur gambar cadas yang merupakan tinggalan dari manusia modern awal. Sedangkan yang di Eropa itu, teman-teman peneliti di sana menganggap bahwa gambar cadas di sana yang paling tua itu merupakan bagian dari budaya Homo Neanderthal. Nah, dari studi kita menunjukkan bahwa dari ketuaan sekitar 67.000 tahun itu sangat lain dengan umur hunian awal yang ada di Sahul, di Gua Majabebe yang terakhir-terakhir itu kan di 65.000 tahun dan banyak diperdebatkan, wah sampai setua itu. Ternyata kita mendukung untuk bagaimana manusia modern awal bermigrasi dari paparan Sunda lewat Wallacea ke Sahul. Nah, jalur migrasi utara ini yang semakin solid karena banyak dukungan dari data-data arkeologi, termasuk dari gambar cadas. Nah, kalau kita lihat tadi, ini Gua Liang Metanduno. Kita sudah buat 3D-nya juga.
menggunakan Leica BLK 360, dan teman-teman bisa lihat di sini nih didominasi gambar-gambar warna coklat, hampir lebih dari 400-an gambar. Ini kalau mungkin nanti setelah diskusi bisa kita lihat gambar atau situsnya secara virtual ya, secara langsung lewat di Google Art and Culture. Nah, gambar yang ada cap tangannya itu berada di bagian kanan di wilayah sini ya. Dan itu di atas bongkah-bongkah batuan yang telah kolaps. Ini lebih jelasnya, jadi dua sampel kita ambil di 2019. Akhirnya itu Pak Profesor Maxim Aubert mau berangkat juga ke Sulawesi Tenggara. Pada saat itu tuh enak tuh apa penerbangan, jadi dari Makassar bisa langsung terbang ke Muna gitu. Terus kita datangi dua situs di Liang Metanduno dan di eh, Gua Pominsa. Jadi kita mengambil dua sampel di 2019. Liang Metanduno 1 berumur minimum sekitar 60.900 tahun yang lalu. Di bagian kanan masih terlihat ada sisa 3 jari di sini yang agak merah gelap ya gambarnya di sini. Dan sebagian besar tertutup koraloid di sini. Koraloidnya itu tidak seperti yang di Sulawesi Selatan yang masih beruntulan-beruntulan seperti popcorn atau beruntulan jagung gitu. Kalau ini sudah hampir agak merata, tapi masih menyisakan terlihat ada cap-cap tangan di sini. Kita bisa merecognize ada 3 cap tangan. Di bawah ayam juga di sebelah kiri ini ada cap tangan. Jadi teman-teman misalnya ke depan masih menyaksikan umur cap tangan, masih bisa mengambil sampel misalnya di bawah sini karena masih banyak koraloid yang bisa diambil untuk pertanggalan. Nah, kita di 2024 kemarin di di gambar narasi yang di Leang Karampuang yang berumur 51.200 tahun yang lalu, dan yang sekarang kita menggunakan metode pengukuran laser ablasi uranium series. Jadi kita sudah bisa memetakan bagian-bagian mana yang merupakan koraloid yang sudah tumbuh lebih awal. Dan setelah bisa memetakan, kita membuat penembakan laser, misalnya seperti ini ada 5 ROI yang diambil di Liang Metanduno 1 di sampel ini, dan 3 ROI region of interest yang berkisar sekitar yang di 2024 kemarin itu hampir 40 mikron kali 40 mikron, setengah rambut manusia, yang sekarang itu di 44 mikron kali 44 mikron dengan penembakan sekitar mungkin satu subsampel itu sekitar 2 menit ya untuk pengambilannya. Nah, ini yang di Gua Pominsa. Jadi di Gua Pominsa kita ambil di figur manusia, kangkang nih di kiri kanannya dia memegang material culture, bisa mungkin senjata. Dan ini menarik juga nih, menunjukkan umur gambar dari penutur Austronesia awal di Sulawesi, sekitar 3.900 tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman bisa ngelihat lagi ke gambar yang ini, yang misalnya yang ayam, kalau kita mau lihat umur minimum yang di Gua Pominsa, itu umurnya mungkin di gambar-gambar penutur Austronesia awal, sekitar 3.900 tahun yang lalu. Nah, di 2021 saya kembali lagi ke kawasan Muna, sekitar sebulan di sana, untuk melakukan perekaman gambar cadas, hampir sekitar 30-an lebih situs yang kita rekam, terus ada sekitar 14 situs baru di kawasan Buton Tengah yang kita rekam juga.
Dan beberapa alhamdulillah kita bisa dapat sampel pertanggalan. Nah, ini gambar warna hitam ini sudah tercover atau tertutup oleh lapisan air ya. Jadi hampir mungkin beberapa mili. Ini sih kemarin kenapa kita ambil ini semoga aja bisa kita ambil sampel pertanggalan. Walaupun bukan dari misalnya Coralloid sphaerothems yang seperti popcorn, tapi ini layering karena kita tahu kan laser ablasi itu eh, untuk dia menembak itu sekitar 40-an mikron. Jadi ini kemungkinan bisa juga lah diambil. Jadi kita coba-coba akhirnya juga keluar sampel walaupun sangat tipis ya. Jadi keluar umur minimumnya sekitar 300 tahun yang lalu. Nah ini tadi kita dapat hampir sekitar 14 situs, 13 situs rock art dan satu situs yang berupa kemungkinan potensi untuk ekskavasi. Situs-situs ini kalau kita lihat selain cap tangan banyak juga gambar-gambar geometris yang menarik dan menurut saya ini berkorelasi dengan gambar-gambar selain di Buton Tengah, dia berkorelasi dengan yang di Buton Selatan, terus yang di pesisir pantai di Kabupaten Muna, ada juga yang di Morowali Utara. Dan umur cap tangan paling muda ini di Sulawesi Tenggara sekitar umur minimumnya di 4.500 tahun yang lalu di Gua Madongka 3. Di Ceruk Madongka 3 nih, di sini di Buton Tengah. Nah, kita juga mengambil umur eh, geometris, garis-garis. Ini ada garis-garis vertikal, terus ada yang melengkung. Kita ambil sampel pertanggalnya di sekitar 3.000 minimum di 3.700 tahun yang lalu. Ini kita sudah presentasikan juga di IPPA di 2022 kemarin di Chiang Mai. Terus, nah umur yang tertua di gambar geometris itu kita dapatkan di Ceruk Waburi 1 di Buton Selatan. Umur minimumnya sekitar 7.500 tahun yang lalu. Kita ambil di gambar garis diagonal nih di sini, warna merah. Nah, ke arah utara di kawasan Matarape atau di kawasan Sombori, kita ambil sampel di gambar cap tangan yang posisi tangannya dia mengarah ke bawah dan umur minimumnya itu sekitar 44.700 tahun yang lalu. Di Gua Berlian umur minimumnya sekitar 17.300 tahun yang lalu di cap tangan, ada di bagian belakang. Nah, Gua Berlian ini juga merupakan gua wisata ya, kalau teman-teman ke kawasan Sombori di sana bisa lihat situsnya di Gua Berlian. Nah, ini di bagian pedalaman di kawasan Matarombeo, itu umur gambar cap tangannya berumur minimum sekitar di 19.000 sampai di 20.000 tahun yang lalu. Ini yang tadi kita ketemukan kan setelah adanya umur cap tangan tertua, misalnya di 67.000 tahun, terus what's next gitu, apa selanjutnya? Nah, kita perlu mencari umur-umur hunian awal di Sulawesi bagian Tenggara. Kalau kita tahu beberapa publikasi tentang hunian awal itu sangat sedikit ya. Yang kita tahu itu ada di Gua Topogaru, itu di Morowali Utara sekitar 42.000 tahun. Sedangkan di wilayah Pulau Muna dan Buton Selatan itu masih kosong umur huniannya. Nah, ini ada salah satu potensi situs di Ceruk Wambuloli, kita sudah cek sedimennya hampir sekitar mungkin tebal ya, hampir 6 meteran ini. Bisa untuk ekskavasi, banyak temuan permukaan juga. Terus selain itu, ada juga yang mengkhawatirkan kita ya. Banyak gua-gua yang telah mengalami pengelupasan.
mirip-mirip juga dengan di kawasan pesisir misalnya di Maros Pangkep atau di Papua. Jadi kulit-kulit dinding guanya sudah mengalami pengelupasan, terus ada juga yang tertimpa lumut seperti di Ceruk Lakantago di Kabupaten Muna, atau ada ya dari tangan-tangan jahil nih, misalnya di bagian bawah kiri ini dulu di 1980-an atau di 2000-an awal itu gambarnya masih bagus nih. Sekarang kita lihat di bagian kanannya ini dia sudah ada yang menghapus gitu. Gambar perahu di Gua Wabori, di Gua Kabori ya. Nah, tadi Mas Fahmi juga kalau kayak belum pernah juga mungkin ya ke Sulawesi Tenggara. Nah, kita sudah ada kolaborasi nih Mas dengan Google Art and Culture. Jadi kita sudah punya virtual tour dari situs-situs yang sudah terpublish dan beberapa situs masterpiece di Sulawesi, dari Maros Pangkep, Bone, Pulau Muna, dan di Kalimantan Timur. Jadi teman-teman bisa langsung lewat HP gitu bisa melihat bagaimana kondisi situsnya. Terus ada juga cerita-cerita yang kita buat, ada sekitar 32 lebih story tentang gambar cadas di Indonesia. Dan yang di Gua Metandunut kita sudah update juga nih di story-nya. Ini foto-foto kegiatan lapangan yang kita lakukan di sana. Terus kembali ke awal ya, apakah ini gambar-gambar tertua gitu? Nah, dari beberapa publikasi kita sebelumnya kan selain yang 67.000 tahun yang lalu, kita juga sudah publish eh, gambar misalnya interaksi manusia dan babi di 51.000 tahun yang lalu. Selain itu, gambar adegan perburuan tertua di dunia di Leang Bulu Sipong 4 yang di 2019 itu berumur minimum 44.000 tahun yang lalu. Terakhir kita revisi umurnya itu mencapai di 48.000 tahun yang lalu. Jika kita bandingkan misalnya dengan gambar manusia burung yang di Lascaux itu hampir berumur sepertiganya di 17.000 tahun yang lalu. Nah, teman-teman juga nanti nih bisa saya tambahkan ya. Gambar-gambar di Maros Pangkep itu punya gambar-gambar yang penting ini seperti ini nih. Ada yang kalau menurut interpretasi saya itu ada gambar manusia bertransformasi ke burung. Ini ada tiga figur, eh, ada tiga motif ya, figur manusia utuh. Terus ada gambar teriantrop, setengah badan ke bawah ini manusia, kepalanya burung, dan di bawah ini ada gambar burung. Dan ini kemungkinan gambar-gambar Pleistosen. Ini sudah kita tracing dan gambar ini sudah saya presentasikan di World Archaeological Congress kemarin. Dan ini merupakan salah satu gambar terpenting di dunia menurut saya. Karena kita bisa tahu bagaimana kognisi manusia modern awal, bagaimana cara mereka berkesenian, terus bagaimana cara mereka menggambarkan kehidupan berburunya, seperti di Leang Bulu Sipong 4 ini, bagaimana kita tahu mereka berburu babi, misalnya memburu babi itu harus merunduk, berkamuflase gitu, ada kita bisa lihat ini teriantrop di bagian ekor, ada di bagian belakangnya ada ekornya. Terus untuk memburu anoa yang kalau kita ketemu di hutan itu sangat agresif, kita harus berburu dengan berkelompok. Dan itu sudah digambarkan di minimum di 48.000 tahun yang lalu. Mungkin cukup sekian dari saya, nanti kita lanjut di diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Antika. Oke, baik. Terima kasih, Mas AA. Oh, penjelasannya ini sekali ya, kompleks sekali. Ternyata penelitian tidak hanya di Gua Muna, di eh, Leang Mentanduno aja, tapi ternyata banyak di gua-gua lainnya dan banyak dating yang lainnya juga. Nah, ini
Wah, pemirsa sudah semakin banyak ini. Mungkin dan sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Jadi, mungkin kita buka sesi pertanyaan kepada yang raise hand terlebih dahulu ya. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand. Kemudian nanti saya akan sebut namanya. Boleh nanti on camera dan on speaker juga. Boleh, silakan yang ingin bertanya. Boleh raise hand. Belum ada? Kalau gitu mungkin dari chat terlebih dahulu. Ini Mas Wahyu. Apakah masih ada di sini Mas Wahyu? Boleh on cam dengan Mas Wahyu. Oke, baik. Bapak boleh dibuka mic-nya? Silakan untuk pertanyaannya kepada Mas AA. Terima kasih Mbak. Yang saya tanyakan tadi kaitannya dengan lingkungan, apakah pernah ada penelitian yang berkaitan dengan lingkungan itu, dengan kehidupan manusia pada masa itu? Karena kalau kita melihat di beberapa gua di Sulawesi Selatan, itu di situ ada bekas kerang, kulit kerang yang menempel pada dinding-dinding gua, yang menandakan bahwa di situ itu kemungkinan besar dulunya ada air atau pantai. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Boleh dijawab Mas untuk di gua itu ada penelitian lingkungan mungkin Mas. Eh, Mungkin Pak Wahyu bisa lihat hasil publikasi dari Mas Basran Burhan dan kawan-kawan. Sudah terpublish mengenai apa ya, kronologi hunian awal di Sulawesi di Liang Bulu Betue. Itu terpublish di bulan Desember kemarin, dan itu menunjukkan bagaimana penghunian misalnya di 100.000 tahun itu sudah ada hasil-hasil fosil fauna yang diketemukan di sana. Terus juga ada artefak litik yang kita belum tahu itu apakah bagian dari misalnya hominid yang sudah ada di Sulawesi sebelumnya, atau misalnya ada di 50.000 atau di 40.000 tahun itu. Kalau dari ekskavasi kita ketemukan ada layer bagaimana kayanya itu jumlah oker. Jadi mungkin yang sejaman dengan umur gambar cadas itu di Leang Bulu Betue. Dan tadi tentang eh, apa ya, sisa-sisa kerang atau breksi yang nempel di dinding-dinding gua, itu sudah ada beberapa publikasi juga dari teman-teman kita di Sulawesi. Dan itu memang menunjukkan bahwa eh, okupasinya atau habitasinya tidak hanya mereka dominan memakan misalnya fauna terestrial selain babi atau anoa, ada juga mereka apa ya, memakan makanan di pesisir pantai, termasuk kerang-kerang itu yang merupakan makanan mereka di sana. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin raise hand terlebih dahulu? Baik, jika belum ada, lanjut ke dari Bapak Muhammad Bashir. Apakah masih ada di sini? Bapak Muhammad Bashir? Baik, jika tidak ada, boleh ke pertanyaannya dari Mbak Nabila ini ya. Apakah masih ada di sini Mbak Nabila? Boleh on cam? Mbak, dibacakan aja Mbak, punya saya. Oh, baik. Saya sedang duduk-duduk di gardu ronda ini, nggak enak Oke, kalau... baik, baik. Eh, Baik, boleh. Ini pertanyaannya ada cukup banyak, ini ada 4. Saya bacakan em, 2 terlebih dahulu, G. Mong.
Baik. Nih untuk pertanyaan pertama, speleotem di lukisan. Kalau kalsit di atas lukisan ini tumbuh di tempatnya sendiri, berarti bisa dipakai untuk menandai umur lukisan. Tapi kalau kalsit itu pecahan dari tempat lain yang jatuh di atas lukisan, maka umurnya bukan umur lukisan. Ada bukti kalsit ini asli tumbuh di atas lukisan atau tidak? Nah, itu Mas AA, silakan boleh dijawab. Untuk kalsitnya apakah itu tumbuh di situ atau jatuhan dari tempat lain? Nah, sebentar. Nah, ini kalau kita lihat misalnya yang di Gua Anawai ini, Pak, di bawah lapisan pigmen warna itu dinding guanya. Jadi umurnya memang agak-agak tua ya. Misalnya, nah yang kalsit itu yang ini yang tumbuh di atas pigmen warna nih. Jadi umumnya biasanya dia koraloidnya tumbuh di atas lapisan atau lapisan pigmen warna nih. Kalau kita lihat juga misalnya ini kan seperti water flow ya, terus mengeras. Nah, kalau kita lihat misalnya di bawah ini pertumbuhan eh, lapisannya, terus ada gambar gitu, baru tumbuh lagi nih apa lapisan-lapisannya, layeringnya kan seperti kulit bawang. Nah, kalau misalnya ada yang lepas terus tertimpa di situ, agak susah ya kita ketahuinya, atau mungkin misalnya itu poros gitu, jadi agak agak susah kita recognize. Tapi untuk ukurannya juga yang misalnya seperti di Madong K3 ini ukurannya kecil, tapi ini bisa kita untuk ambil sampel pertanggalan nih. Misalnya, jadi yang seperti yang di Kagovi-Govine, misalnya layering air saja, kalau dia sudah ada beberapa mili, itu bisa kita pertanggalkan menggunakan uranium series. Kalau yang ini misalnya di Pominsa, dia kan seperti aliran air. Nah, ini karena tebal, dia nih kita bisa ambil sampel pertanggalannya. Mungkin seperti itu dulu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini lanjut ke pertanyaan kedua. Mengenai jeda waktu, metode ini hanya menghitung kapan kalsit terbentuk, bukan kapan lukisan dibuat. Berapa lama kira-kira jarak waktu antara lukisan dibuat dan kalsit menutupinya? Jadi Nah, lukisan lebih tua dari 67.800 tahun yang lalu. ya, ini kan metode laser ablasi uranium series ini memang kan indirect dating ya, tidak mempertanggalkan langsung zat organik pigmennya. Dan seperti kita tahu kalau kita lakukan analisis kimia, itu susah didapat zat organik untuk pertanggalan. Dan ya ini kita bisa cuma tahu umur minimumnya saja, umur minimum gambar itu dibuat berapa, terus umur maksimum. Nah, umur maksimum itu biasanya umur media dindingnya itu, dan itu rata-rata tua kan umurnya, bisa ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, untuk pertanggalan ke zat organik biasanya kan menggunakan carbon dating. Itu misal, dan ada kelemahannya untuk carbon dating, baik IMS atau karbon C14 yang konvensional, dan umur maksimumnya kan di 50.000 tahun yang lalu. Jadi kita agak agak susah juga untuk mendapatkan kepastian gitu kapan gambar itu dibuat gitu. Jadi cuma umur minimum yang kita bisa sampaikan. Oke, baik. Berarti dari metode itu yang didapatkan adalah umur minimumnya, seperti itu ya, Iya. Mas. Hmm. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nabila. Tadi sudah ada, saya lihat. Boleh on cam kepada Mbak Nabila. Kayaknya itu cowok deh, Mas Karisma ya. Oh, atas nama, oh ini beda orang ya berarti. Nabila UGM kan? Nabila UGM ya.
Tapi kayaknya Mas Karisa ini, kalau Oke, nggak ini. Mas Harispa ya. Mohon maaf tidak bisa on cam. Oke, baik. Kalau gitu boleh dibacakan saja ya kalau begitu ya. Selamat sore Mas AA, saya Harisma, peminat studi arkeoastronomi dari UGM. Mohon maaf saya tidak dapat open mic untuk bertanya. Baik, berdasarkan paparan Anda, saya penasaran apakah dari hasil dating yang dilakukan pada beberapa gua di Pulau Muna dan atau sekitarnya, adakah motif astronomis dan atau geometris yang menyerupai objek astronomi yang mungkin tergambarkan pada rock arts? Kita mengetahui bahwa di Lascaux sementara ini terdapat penggambaran motif yang menunjukkan rasi bintang puluhan ribu tahun yang lalu. Dan apakah mungkin di Indonesia juga dapat menemukan gambar cadas astronomi yang mungkin usianya lebih tua dari Lascaux France, sehingga menunjukkan adanya kemampuan kognitif pada pengetahuan astronomi. Seperti itu, Mas. Boleh ditanggapi mungkin? Sepanjang dari hasil publikasi kita belum menemukan ya gambar-gambar yang apa namanya, yang berkaitan dengan motif astronomis yang untuk pertanggalan. Jadi baru ada beberapa gambar geometris misalnya yang gambar garis diagonal, terus yang gambar garis lengkung yang diliabunta, dan itu berada di kisaran mid Holocene ya, paling tua sekitar 7.000 tahun yang lalu. Terus setelah itu ada di masa penutur Austronesia, yang mana belum bisa menjawab nih pertanyaan dari Mas Karisma. Dan kayaknya gambar-gambar untuk apa yang berkaitan dengan benda astronomis itu, kalau kita lihat kecenderungannya di kawasan Lohia di Muna, di Kabupaten Muna itu sebagian besar berkaitan dengan gambar-gambar dari tinggalan penutur Austronesia atau sampai masa yang lebih muda, mungkin pada masa kerajaan-kerajaan di Muna di sana. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, jadi belum ada ya, Mas ya. Ya. Oke. Selanjutnya ini mungkin ada konfirmasi nih dari Bapak Wahyu mengenai pertanyaan yang keberadaan kulit kerang tadi yang menempel di dinding. Em, Boleh dikonfirmasi, ini maksud saya bahwa keberadaan kulit kerang yang menempel di dinding gua membuktikan bahwa tempat menempelnya kulit kerang itu awalnya permukaan air. Jadi ekskavasi itu berarti pada periode belakangan. Itu seperti apa itu, Mas? Eh, saya sudah lampirkan ini publikasi dari Mas Basran Burhan. Jadi sebenarnya yang bereksi itu bisa jadi lebih lebih tua juga umurnya kalau kita tahu. Dan biasanya selain kulit-kulit kerang gitu, ada juga artefak litik dan fragmen artefak tulang yang ditemukan. Selain dari publikasi Mas Basran Burhan, ada satu lagi kalau tidak salah dari Kimberly Newman tentang apa bukti-bukti dari kulit kerang itu, Pak Wahyu. Mungkin nanti saya bisa kirimkan hasil publikasinya. Saya belum belum baca lagi. Tapi yang pasti dari kulit-kulit kerang itu bisa kita ambil misalnya untuk kalau di bawah 50.000 tahun itu bisa untuk diambil untuk pertanggalan C14 apa C14 juga atau AMS. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Ini bisa diskusi panjang ini kalau berkaitan dengan Sebentar. banyak artikel kan. Banyak Ya, sih. sebenarnya sudah banyak, dan yang publikasi dari Mas Basran Burhan itu mengkonfirmasi bahwa bagaimana mereka bermigrasi misalnya dari paparan Sunda ke Sahul, dan bukti-bukti hunian awalnya sudah ada tuh di Leang Bulu Betue. Yang mana kalau kita tahu juga misalnya di
bagaimana sih ke apa tinggalan manusia yang sudah diketemukan yang sejaman dengan umur gambar cadas. Kalau kita tahu kan di Sulawesi di Liang Bulu Betue itu kita ketemu ada fragmen rahang atas manusia di sekitar 25 sampai 16 ribu tahun yang lalu. Itu sudah ketemu di Sulawesi Selatan di Liang Bulu Betue. Namun kita belum dapat nih bukti dari DNA-nya gitu. Nah, yang tinggalan arkeologis selain rahang manusia gitu, ada juga seperti fragmen perhiasan dari tulang kuskus, terus ada juga portable art, misalnya pelakat bergambar anoa dan eh, ada motif seperti matahari itu diketemukan di periode yang hampir-hampir sama. Jadi kalau kita tahu selain gambar cadas mereka buat, terus peralatan litik juga yang mereka punya, mereka juga sudah berkesenian dengan portable art. Jadi ada perhiasan misalnya bandul kalung dari tulang jari kuskus. Nah, kalau di Kalimantan Timur kita tahu juga tuh sudah ada manusia yang hidup di 31 ribu tahun yang lalu, Mbak. Itu di Liang Tebo. Jadi itu di periode yang sama dengan periode gambar cadas. Dan menariknya yang di Liang Tebo ini dia tinggalan manusia yang teramputasi tertua di dunia, Mbak. Itu 31 ribu tahun yang lalu, bagian kaki kirinya itu diamputasi dan kita publish di jurnal Nature dan itu tertua di dunia. Nah, individu yang teramputasi itu hidup setelah diamputasi hidup 6 sampai 9 tahun. Jadi dia survive 6 sampai 9 tahun. Dan di situ kita bisa tahu kemungkinan misalnya sudah ada community care, bagaimana kelompoknya bisa membantu individu yang teramputasi itu survive gitu 6 sampai 9 tahun yang lalu. Dan itu kalau kita lihat sekarang misalnya kalau kita kecelakaan di hutan dan teramputasi bagaimana sulitnya gitu bisa hidup bertahan 6 sampai 9 tahun dan itu di hutan hujan tropis di Sangkulirang yang mana yang agak susah untuk hidup kalau sekarang misalnya kalau kita kecelakaan gitu di hutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya penasaran nih, Mas. Kan tadi sebelumnya disebutkan kalau rock art di Liang Mentan di Duno itu sudah ketemu semenjak 2015 ya kalau tidak salah. Kenapa baru sekarang keluar dating yang tuanya tersebut? Sebelumnya apakah tidak menyangka kalau itu akan setua itu dan tidak dilakukan dating atau bagaimana, Mas? Nah, jadi saya cerita saya 2013 pertama kali melihat Profesor Maxim Aubert itu pengambilan sampel di Liang Timpuseng, Mbak, di Maros. Jadi terus saya belajar begini cara pengambilan sampel. Nah, akhirnya di 2015 tadi saya ceritakan bahwa baru bisa lihat baru ikut untuk pembuatan buku gambar cadas. Nah, setelah gambar cap tangan itu ketemu terus ada sampel, saya beberapa kali ke Profesor Maxim Aubert, Pak Max, ayo kita ke Metanduno untuk ngambil sampel. Mungkin ya belum waktunya aja, baru di 2019 tuh beliau bilang oke, kita ambil sampel di sana gitu. Dan itu juga saya beruntung karena itu bagian dari untuk disertasi saya, jadi untuk publikasi juga. Kan disertasi saya chapter-chapternya itu kan disertasinya by publikasi, jadi alhamdulillah lah bisa masuk di bagian itu. Dan kita tahu juga pada saat saya disertasi itu COVID kan. Jadi bagaimana kita struggle-nya untuk ke lapangan. Ke Sulawesi Tenggara itu pada saat COVID gampang-gampang susah, Mbak. Kita tahu kan untuk PCR itu repotnya minta ampun kalau mau naik pesawat.
Saya pernah 2 kali di Kendari, itu 2 kali untuk pengambilan PCR, karena kan harus ada minimum 2 hari atau 3 hari. Nah, kenapa juga terlambat untuk analisis pertanggalannya? Pada saat COVID itu, kita kita tahu juga untuk mesin ICP-MS yang ada di Southern Cross University itu alatnya sensitif, eh, dan katanya gampang trouble gitu. Nah, alat itu juga perlu ada tambahan bahan, saya lupa gas apa gitu, yang itu harus diimpor dari luar negeri. Nah, pada saat dikirim ke Australia itu terhambat juga karena COVID dan ada perang Rusia Ukraina. Jadi tertahan sampai di 2023. Jadi sampel-sampel itu sudah ada saya di sekitar 2021, sampai yang sampel-sampel yang dari Papua yang masuk bagian dari disertasi saya, nanti mungkin dengan Karin juga nanti menulisnya, dan itu baru dianalisis di 2023 pada saat saya sudah bisa ke Griffith University untuk melakukan analisis dengan Profesor Maxim Aubert dan Profesor Reno de Lismore. Jadi ya begitulah, ada prosesnya, Pak. Oke, jadi banyak faktor Iya, ya, nggak bisa iya, ini langsung. iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yuwana Galih Nugrahatama. Selamat sore, perkenalkan saya Galih dari Museum Songtrus Pacitan. Sebelumnya mohon maaf, out of topic. Sampai saat ini masih belum ditemukan adanya rock art di wilayah Gunung Sewu, termasuk situs Songtrus maupun Tabuhan yang dekat dengan museum kami. Apakah ada upaya kembali untuk eksplorasi terkait lukisan dinding gua di Gunung Sewu? Terima kasih. Silakan. Eh, siap. Eh, Mungkin terakhir ada artikelnya dari Mbak Indah ya, dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, dengan almarhum Pak Pindi Setiawan yang sudah mencoba survei di kawasan Gunung Sewu, dan memang dari artikelnya dilaporkan bahwa belum ditemukan ada lukisan dinding gua di Gunung Sewu. Saya juga sih pada saat dulu di 2000 berapa, sudah dari 2010 sampai 2016 kan biasa penelitian juga di Songterus dan di Gua Tabuhan tuh, lihat-lihat memang tidak ada tuh gambar-gambar apa, pigmen-pigmen gitu di dinding gua itu. Kalau kita perkirakan kemungkinan memang mungkin faktor misalnya vulkanis yang tinggi di Jawa yang menyebabkan kulit-kulit dinding guanya sudah mengelupas. Terus eh, bisa juga mungkin yaitu kondisi iklimnya yang mempengaruhi dinding-dinding guanya, misalnya terkena lumut dan cepat pengelupasan. Ke depan sih saya berencana sih dengan teman-teman speleolog. Kemarin kita ada riset di Sulawesi dengan Mas Ahmad Zona, dengan Mas Erlangga dari ASC dari Jogja. Ada rencana untuk pengusulan riset, misalnya survei dengan overland di Jawa sampai ke Pulau Bima, di mana kita belum menemukan tuh adanya gambar cadas. Nah, tapi pada saat riset disertasi kemarin, saya pernah bersama dengan Mas Sofwan Nurwidi, kita pernah ke Madura sampai ke Pulau Gili Iyang, karena pada saat saya cek di Google Map itu di Pulau Gili Iyang tuh ada tebing yang bagus. Kalau di Sulawesi tebing yang bagus itu kemungkinan bisa ada gambar cadas. Nah, pada saat saya ke Pulau Gili Iyang, saya cek ternyata kosong juga nih, tidak ada sisa-sisa pigmen. Sampai di Pulau Madura itu ada Gua Soekarno, itu lumayan besar guanya, dan gua wisata, tapi saya cek juga tidak ada tuh sisa-sisa pigmen warna merah, ataupun mungkin biasanya kan ada juga warna-warna hitam, coretan-coretan gitu atau gambar, ternyata belum kita ketemukan juga. Jadi ya ke depan ya insya Allah sih sudah ada rencana gitu untuk riset, misalnya pesisir selatan Jawa, terus pesisir utara Jawa, yang dimana misalnya
ada laporan di Gua Awul di Ciamis ada pigmen oker gitu. Terus misalnya ada laporan dari Kak Yadi Mulyadi, anggota tim asesmen Geopark di tahun kemarin ke Tulung Agung, ada di Gua Tenggar, kemungkinan ya ada. Kalau dari fotonya yang dikirim sama Kak Yadi Mulyadi ke saya, itu ada bisa dilihat lah di blognya. Dari fotonya itu kemungkinan sih gambar merah, pigmen merah gitu di bawah warna hitam, dan itu seperti muka manusia tuh. Kalau kita di stretch memang keluar tuh gambarnya. Jadi ada kemungkinan tuh di Gua Awul atau di Gua Tenggar. Tapi memang kita harus lihat langsung ya, siapa tahu memang ada sisa-sisa cap tangan misalnya. Kalau sudah ada sisa-sisa cap tangan, wah itu menarik tuh. Berarti itu kan sudah ada beberapa peneliti yang menjelaskan bahwa gambar cap tangan dan gambar fauna mamal yang besar itu gambar-gambar periode awal manusia modern yang datang ke Nusantara. Jadi kalau sudah ada dua itu cap tangan atau gambar fauna yang besar, wah itu bisa jadi bagian dari periode awal manusia modern datang ke Nusantara. Nah, meskipun misalnya seperti kita tahu di Jawa banyak juga kan temuan oker yang dari ekskavasi. Kalau tidak salah misalnya di Gua Lawa, ini tidak tahu ya benar atau salah. Di Gua Lawa juga kan ada temuan oker yang melapisi di tengkorak atau di kubur. Jadi penggunaan okernya sudah ada, tapi ya sisa-sisa pigmen yang belum. Dan memang di Jawa ini kita belum intensif lah untuk risetnya, Mbak. Seperti itu sih. Oke, baik. Begitu jawabannya. Oke, ada satu penanya terakhir ini ya, berarti ya, karena waktunya sudah hampir habis. Kepada Bapak Ingrid, boleh on cam? Mbak Inge ini. Oh, Mbak ini. Oh, oke, baik. Oke, Silahkan, Ibu. suara saya masuk ya? Ya, Mbak Inge, siap. Oke. Eh, ini manggilnya bingung ya. AA artinya kakak. Kalau manggil Mas jadinya gimana? Gitu Eh, ya. Udah A A A A jadinya ya. siap, Mbak Inge. Ini A ini terkait dengan dating ya. Yang terakhir itu kan 67 ribu sekian ya. Ya. Nah, terus tadi jelasin bahwa untuk usia itu ada usia maksimum, ya, usia maksimum dan usia minimum. Usia maksimum itu adalah usia guanya, artinya batuannya ya, roknya, dan usia minimum itu gambarnya ya, apa namanya, figurnya, gitu ya. Eh, untuk minimum itu usia koraloid yang tumbuh di atas pigmen gambar Ya, biasanya. oke, Nah, ya, jadi jadi langsung pada objek, kepada lukisannya ya. Nah, yang dipakai, yang diumumkan itu sebetulnya usia maksimum atau usia minimum? umur minimum, Mbak Karin. Umur minimum. Iya. Jadi usia koraloid itu ya. Iya, siap. Oke, dan dengan mempertimbangkan bahwa begitu banyak gambar-gambarnya ya, itu apakah atau bukan apakah ya, ada aturan tidak? Misalnya menetapkan bahwa dari sekian bidang, luasan bidang sekian, itu ada berapa gambar, berapa koraloid yang didating gitu, untuk menyatakan bahwa gambar-gambar itu usianya sekian sampai sekian gitu misalnya gitu loh. Biasanya sih karena keterbatasan sampel juga ya, Mbak. Kan koraloid itu kan tidak tumbuh di tiap motif gitu, enggak menyeluruh. Nah, paling diambil satu, terus untuk penguatan datanya, makanya kita ambil sub-sub sampel di atas pigmen gambar. Jadi yang umur minimum itu kan sub sampel pertama tuh, di atas pigmen warna. Baru yang kan seperti kita ekskavasi,
semakin ke atas itu kan semakin muda umurnya. Nah, itu Mudah. yang kita kejar seperti itu. Dan kita sebutkan kalau untuk yang di Nusantara ini yang kita ambil itu kan metodenya closed system. Nah, Oke. karena closed system ini yang diakui di peer review-nya di jurnal Nature. Berbeda misalnya dengan yang di Eropa, mereka mengambil tidak dengan sub-sub sampel, jadi cuma satu kali drill. Jadi serbuknya itu masih didebatkan itu Kak, apakah dia langsung ke gambar gitu atau masih di atas, masih Di jauh atas. gitu. Nah, itu yang makanya gambar umur pertanggalan yang di Eropa itu yang masih banyak yang memperdebatkan di antara para peneliti. Nah, kalau yang kita bisa juga tahu sebenarnya umur maksimum gambar dibuat kalau eh, koraloidnya tumbuh sebelum pigmen dibuat. Itu ada contohnya sih yang di mana nih? Sebentar. Saya share lagi ya yang Oke. Boleh, Mas. bentar. Kita cari yang koraloidnya. Mana ya? Nah, kalau tidak salah ada satu sampel yang dia koraloid dulu baru saya lupa sih yang Gambar. mana ya. Baru gambar dan itu bisa jadi umur maksimum Mbak Inge. Saya Oke, lupa sih yang di tapi umur maksimumnya tetap dari guanya atau dari gambar yang di bawah ada itu koraloid? bisa di misalnya koraloidnya dulu tumbuh baru pigmen. Ya. Sebentar yang mana ini ya? Tidak ada sih yang di sini. Jadi misalnya ini yang pemirsa lah. Tunggu Mbak. Nah, yang ini mungkin nih. Ini kan di Leang Metanduno 1 tuh ada 2 layer pigmen warna nih Mbak. Yang paling tua itu kan minimumnya di 60.000 tahun. Nah, di bawah 60.000 tahun itu umur dindingnya cuma tidak diambil di sini nih. Oke. Terus ada koraloid tumbuh, dia ambil 3 ROI di sini, baru yang di atas pigmen layer lagi itu di 21.000 tahun nih. Jadi ada 2 kali penggambaran yang di Leang Metanduno 1. Nah, either ini yang Leang Metanduno Elmet 1 ini yang layer pigmennya yang bawah itu sama dengan yang Leang Metanduno 2 karena kan semprotan negatif itu kan bisa menyebar tuh. Ya. Nah, yang ROI 1 yang di Elmet 1 itu mungkin sejaman dengan yang Elmet 2. Jadi misalnya di sini minimum di 67.000 tahun kan itu umur minimum. Itu bisa jadi di sini di 60.000 tahun baru koraloidnya tumbuh. Dan Elmet 1 kan ini warnanya agak lebih tua ya Terang. dengan yang warna Elmet 2 nih. Yang Ya. Nah, dia mungkin Elmet 1 itu di 21.000 tahun baru digambarkan. Jadi ada sekitar 40.000 tahun jedanya mungkin umur minimumnya. Kalau interpretasi dari ini ya sampel Elmet 1 ya Mbak. Oke. Ini kan Jadi dua berarti layer warna nih dia ya. adanya di Elmet 1. Nah, seperti itu sih yang bisa diinikan. Dan untuk di Metanduno itu banyak nggak? Bukan kira-kira lah. Artinya yang sudah diamati oleh banyak lukisan yang kemudian tertutup oleh koraloid, kemudian dilukis lagi di atasnya. Sebagian besar di area sini sih, yang di langit-langit yang dekat dengan gambar ayam ini. Kalau kita lihat misalnya kalau mau ambil sampel untuk perbandingan, masih ada nih di bawah cap tangan, di bawah gambar ayam sebelah kiri kan ada cap tangan. Nah, itu bisa diambil sampel tuh di situ kalau mau untuk misalnya mau pembanding umurnya. Kan kemarin juga saya
di Leang Karampuang sudah mengambil sampel lagi di bagian badan babinya nih untuk apa? Untuk pengecekan lanjutan, Mbak, pentarihannya. Oke, jadi artinya cross checking tetap dilakukan gitu ya untuk Iya, menguatkan begitu ya. iya. Dan Oke. ini tadi aku juga kan menjelaskan bahwa umur yang di publish di Nature ini tuh lebih tua dibanding yang kemarin saya Yang sebelumnya. submit untuk disertasi. Ya. Di disertasi saya itu di 62.800 tahun, makanya kemarin Pak Menteri juga mensitasi itu mungkin yang dari disertasi saya. Padahal hasilnya lebih tua lagi. Gitu sih. Ya. Oke. Ya, untuk saya sih menjadi unik karena makin lama makin tua gitu loh. Iya, Mbak. Ini ya bisa aja orang kemudian berpikir apakah ada maksud nih untuk harus lebih tua. Karena yang penting kan sebetulnya penjelasannya kan, Iya, bahwa siap. itu bukan rekayasa, itu ada buktinya gitu loh. Iya. Ya, Dan kan dari beberapa situs yang diambil kan tidak hanya yang tertua, ternyata ada juga ya, yang di periode penuturan Austronesia, malah ada juga yang lebih muda lagi yang kita ambil. ya. Siap. Itu untuk yang lukisan ya. Udah ada nggak kalau untuk yang bukan lukisan? Misalnya torehan atau apa gitu loh. Eh, Belum. Untuk sampel engraving kami sudah mengambil, Mbak, di Patiro, tinggal nanti di drafting sama, karena yang menemukan kan Mas Suryatman. Nah, sampelnya sudah saya ambil di tahun kemarin. Ada beberapa goresan geometris sih. Dan itu insya Allah lah mungkin tahun ini. Sedang dianalisis sampelnya karena kita juga masih mungkin ada 30-an sampel yang di kawasan Maros Pangkep yang belum kita analisis dan di Kalimantan Timur. Oke. Jadi masih sama yang publikasi yang Papua tuh yang kita lagi kejar untuk tahun ini. Yang dengan Oke. Karin sama Mbak Karin juga. Oke, makasih Siap. A. Terima Yo. kasih Mbak Inge. Siap. Yo. Terima kasih Bu Ingrid pertanyaannya. Betul sekali, Ya, kita harus Mbak. cross check ini Siap. validasi tanggalnya ini, ambil sampelnya dari sebelah mana. Iya. Baik, Siap. untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya, ini pamungkas dari Bu Anggra. Silakan kepada Bu Anggra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak untuk pencapaiannya luar biasa sekali. Eh, kita menunggu-nunggu expert yang asli Indonesia gitu untuk dapat memberikan interpretasi dating ya, terutama banyak sekali buku yang diperoleh untuk lukisan-lukisan yang kita miliki gitu. Nah, tentu ini tidak akan berhenti sampai di sini ya. Tentu tadi rencana-rencananya sudah disampaikan. Ini mungkin saya skill untuk Jawa. Siap. Gitu. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu mahasiswa arkeologi UGM itu menemukan suatu pigmen dan sudah di publish sementara untuk skripsinya ya. Sekarang kan skripsi itu tidak harus dalam bentuk skripsi, draft skripsi, tapi bisa untuk publikasi. Nah ini karena sudah keluar, sudah selesai, meskipun artikel internasionalnya itu sedang disusun, saya memberanikan diri untuk spill gitu. Di Jawa ditemukan, sudah alhamdulillah sudah mulai ditemukan pigmen yang sebenarnya masih belum jelas itu gambar apa saking ausnya, tetapi kebetulan Mas Ilmi itu menjadi konsultannya juga, sehingga mantap. mungkin boleh dipercaya bahwa itu adalah pigmen dari yang biasa digunakan dalam pembuatan rock art, itu bukan yang sekarang, dan ini sudah dibandingkan juga dengan pigmen yang lain yang mungkin lebih ke vandalisme gitu. Nah, mudah-mudahan artikelnya segera keluar dan ini menjadi pembuka tafsir rock art yang selama ini ditunggu-tunggu dari Jawa gitu. Kalau bisa di-spill di gua mana, Mbak Anggra? Oh, keren juga nih. Alhamdulillah kita sudah dapat.
Ya, di Song Bentar. Kebetulan arkeologi UGM pernah melakukan penelitian pemukiman prasejarah di Siap. Gunung Kidul. Tetapi waktu itu nggak ada yang gitu kalau ada sesuatu di situ. Kemudian baru-baru ini 2025 atau 2024 gitu mahasiswa arkeologi ini di bawah Hima. Sebenarnya tadi ada Zaki ya, saya nggak yakin tapi Zaki yang salah satu yang menemukan itu atau tidak. Ini kok menemukan semacam pigmen gitu, tidak hanya di satu tempat dan sudah di stretch tetap masih agak kabur gitu. Nah ini kemudian diutamakan adalah penelitian pigmennya. Kemudian semoga sebentar lagi publish. Amin, All the amin. way. Wah, keren ya, Mbak Anggra. Ya, semoga semakin keren nih penelitian-penelitian di Indonesia ya. Jadi kita sendirilah bangga dengan teman-teman yang luar biasa ini, semakin banyak penelitian yang bisa membuka tabir Indonesia sendiri dan oleh orang Indonesia. Baik, Amin. sukses selalu. Siap. Terima kasih Mbak Anggra. Baik, Dan terima kasih. ya ke depan juga mungkin ini tambahan ya. Kita kemarin kan di disertasi saya itu melompat ya dari Sulawesi ke Papua gitu. Nah, ada rencana ke depan mungkin kita ada pengambilan sampel, belum tahu sih fundingnya dari mana, tapi wilayah Maluku nih. Kayak misalnya dari Seram, Pulau Kaimear, Pulau Kei, terus Kisar, sama wilayah selatan nih. Kayak di Sumba Timur tuh teman-teman dari Udayana kan menemukan juga ada cap tangan. Kalau lihat dari foto-fotonya, ada kemungkinan untuk pertanggalan. Terus sampai ke wilayah misalnya Alor, Wetar gitu yang belum kita ambil. Dan insya Allah sih ada rencana untuk apa namanya yang survei dari Jawa ke Pulau Bima tuh untuk mencari tinggalan apakah ada rock art atau tidak. Tapi dari laporannya dari Mbak Anggra, wah itu keren juga nih. Siapa tahu nanti saya bisa ke sana untuk bantu analisis, misalnya dengan di stretch, itu siap juga sih Mbak Anggra. Nah, nanti langsung dengan yang bersangkutan nih. Siap, Rere siap, panggilannya sampai lengkapnya saya sulit, panjang sekali namanya. siap. Panggilannya Rere. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Anggra sudah di-spill informasi yang sangat penting ini, Bu. Iya, Di Jawa akhirnya ada rock art ya. Baik, ini mungkin bisa kolaborasi juga itu, Mas siap, AA. siap, siap. Kita Oke, sekarang memang harus sharing data, sharing ilmu. Jadi kita siap untuk saling membantu sih. oke, demi kemajuan ilmu pengetahuan arkeologi ya, Mas ya. Ya, demi gambar cerdas Indonesia. Cerdas Iya, Indonesia. iya. Baik, betul. Ini diskusinya menarik sekali, tapi sayangnya ini sudah hampir jam 5 dan mungkin teman-teman sudah menunggu waktu buka puasa ya. Jadi Siap. mungkin kita akhiri saja terlebih dahulu untuk diskusi Arkeotalks pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas AA atas informasi dan juga ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita semua, dan juga kepada para penanya yang sudah juga antusias bertanya, mengulik informasi pada sore hari ini. Juga kepada semua Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Dan saya, Antika, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kesalahan kata-kata. Baik, saya kembalikan kepada MC Mbak Karin. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Antika. Terima kasih AA dan terima kasih Mbak Antika atas diskusinya dan para penanya yang sangat luar biasa sekali. Namun karena waktu juga sangat terbatas, inginnya sih lanjut begitu ya sampai terawih begitu ya. Tapi sepertinya tidak mungkin. Nah, tapi sebelum saya menutup acara kita pada sore hari ini, mohon berkenan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan kamera dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Bila memungkinkan, saya meminta Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera. Oke, mungkin bisa dibantu dari tim sekretariat untuk bisa mengambil gambar, Mbak Salma ya. Oke, siap.
Oke, baik. Kalau begitu mungkin saya beri aba-aba begitu ya, Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Mungkin saya hitung 3, 2, 1. Oke, ini sepertinya ada 3 slide. Jadi Mbak Salma ini akan memotret 3 slide begitu ya. Untuk slide kedua, silahkan Mbak Salma. Dan slide ketiga. Oke. Mungkin sudah Mbak Salma? Ataukah? Ya, sudah Mbak Karin aman. Ya, terima kasih banyak Mbak Salma. Baik Bapak dan Ibu rekan-rekan semua, para anggota IAI, baik di pengurus pusat maupun dari Komda. Kemudian saya juga menghaturkan terima kasih ada Pak Marsis, Mas Fahmi, kemudian ada Mbak Anggra, ada Mbak Karina Arifin, Mbak Indah, kemudian dan masih banyak rekan-rekan semua yang hadir dalam acara Arkeo Talks kelima ini. Namun sayang sekali acara mungkin sudah usai, sehingga izinkan saya menutup acara diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila sebagai pemandu acara mungkin saya salah-salah kata begitu atau ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran dan atensi rekan-rekan sekalian selama diskusi ini. Saya tutup acara Arkeo Talks kelima kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam hormat. Izin. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat menunggu berbuka juga puasa. sehat. Terima kasih AA. Siap. Kapan-kapan ngobrol. Siap.